Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Eka Prasetyo. Nomor induk mahasiswa saya 933503020. Saya di sini membuat video bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Mantik kelas 2E. Mata kuliah yang diampu oleh dosen Bapak Fauzan. Saya di sini akan menjelaskan tentang ilmu tasyawur dan ilmu tasdik. Definisi ilmu dan macam-macam berdasarkan substansinya. Berdasarkan substansinya, ilmu diklasifikasikan menjadi dua. Satu, ilmu khotim, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, ilmu hadis, yaitu ilmu yang dimiliki oleh makhluk. Ilmu sendiri menurut pakar mantik yaitu kemampuan dalam hati memahami secara umum walaupun tidak sesuai dengan kenyataan. Namun banyak lagi mantik diantara para usul fikih, usul dan pakar mantik, seperti hal yang disampaikan oleh Syekh Al-Adawi. Pakar ulama usul fikih memaknai ilmu dengan sebuah keyakinan yang mantap dan sesuai dengan kenyataan yang ada dan yang diperoleh dari dalil. Pakar ulama mantik memaknai ilmu dengan suatu gambaran yang tertangkap di dalam hati, baik dalam bentuk kenyataan, dugaan, atau kebodohan yang berlapis. Sebelumnya telah disebutkan bahwa ilmu hadis yaitu ilmu yang dimiliki oleh makhluk, adapun ilmu tersebut secara karakteristik dibagi menjadi dua, yaitu tasyawur atau konsepsi dan tasdik atau legalitas. Definisi tasyawur dan tasdik beserta klasifikasinya. Definisi tasyawur dan klasifikasinya. Berikut definisi tasyawur. Konsepsi yaitu proses memahami makna sebuah perkara atau sesuatu hal tanpa disertai dengan penyadaran hukum dalam hal tersebut. Adapun maksudnya yaitu gambaran makna dari sebuah perkara atau suatu hal yang berhasil terwujud dalam hati, namun tidak dengan disertai suatu hukum baik dalam bentuk penisbatan, penyadaran, atau peniadaan. Tasawur atau konsepsi tersebut juga dapat diartikan dengan proses pembentukan pengertian. Adapun definisi lain yang lebih mudah dipahami antara lain sebagai berikut. Satu, tasyawur yaitu hasil yang merupakan usaha dari akal pikiran yang mana dengan hal tersebut memperoleh hakikat yang tunggal atau mufrad, seperti Ahmad, petasan, rumah, kuda, pohon, kambing, dan sebagainya. Tasyawur dibagi menjadi dua macam, antara lain yakni satu, tasyawur nadari atau konsepsi perhitungan. Tasyawur yang didapat melalui proses analisa dan pemikiran. Tasawur ini juga bisa diartikan dengan pemahaman yang memerlukan pemikiran yang mendalam. Adapun contohnya seperti gambaran pikiran mengenai hakikat manusia, yakni listrik, komputer, telepon, dan lain-lain. 2. Tasyawur badihi, konsepsi aksiomatis. Tasyawur yang didapat tanpa melalui proses analisa dan pemikiran yang mendalam. Dengan kata lain mudah dimengerti, seperti halnya lapar, haus, dingin, panas, dan sebagainya. Definisi tasdik dan klasifikasinya. Tasdik merupakan bentuk masdar dari kata yang bermakna membenarkan. Tasdik secara bahasa dapat diartikan sebagai pembenaran atau persetujuan. Tasdik ialah mengetahui hubungan yang sempurna antara dua mufrad, baik hubungan mengadakan atau meniadakan. Pengertian lain tasdik adalah memahami
atau tidaknya hukum di dalam suatu perkara. Artinya hati lelah mampu menggambarkan hukum atau makna dari suatu perkara tersebut. Adapun berikut tasdik dibagi menjadi dua ya. Satu, tasdik nazari, legalitas perhitungan, yakni sesuatu yang membutuhkan pemikiran mendalam atau sederhananya tasdik yang diperoleh dari hasil analisa dan pemikiran. Contohnya tentang tidak kekalnya alam semesta dalam dianalisa melalui hadis Nabi. Dua, tasdik daruri, legalitas aksiomatis, yakni tasdik atau pemahaman terhadap hubungan dua objek tahu yang tunggal yang dihasilkan tanpa memerlukan penalaran yang mendalam. Kesimpulan dari yang saya jelaskan yakni pembagian ilmu menurut para pakar mantik yaitu: pertama, tasyawur adalah memahami sesuatu tanpa mengenakan atau meletakkan sesuatu sifat yang lain kepadanya. Sedangkan yang kedua yaitu tasdik adalah memahami hubungan antara dua kata atau menempatkan sesuatu atas sesuatu yang lain. Ilmu tasyawur dan tasdik masing-masing dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama badihi, merupakan pemahaman tentang sesuatu yang tidak memerlukan pikiran atau penalaran, dan yang kedua merupakan nazari, merupakan pemahaman ilmu yang memerlukan pemikiran atau penalaran atau pembahasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.